strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo learner, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di Wishala, pusat pembelajaran dan pelatihan kami. Di sini kalian semua dapat belajar dan melatih diri terkait pendidikan konsumen. Sebelumnya, perkenalkan, saya merupakan salah satu instruktur pada kursus ini. Nama saya Safa Megatiara Putriani. Baik, kita akan masuk pada part yang pertama nih. Part ini akan membahas mengenai pendidikan konsumen, cara konsumsi yang berefektif dan berkelanjutan. Nah, pada part ini nantinya saya akan banyak menyebut kata konsumsi, konsumen, dan pendidikan konsumen. Mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang tahu ya arti kata tersebut, tapi jangan khawatir, nanti saya akan menegaskan kembali apa arti dari ketiga istilah tersebut. Mari kita mulai belajar. Konsumsi merupakan kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai atau kegunaan dari barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup guna memperoleh kepuasan. Sedangkan konsumen itu kita semua nih, yaitu pihak pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk keperluan pribadi maupun bersama. Kalau pendidikan konsumen rasanya mungkin masih asing ya. Apa sih pendidikan konsumen? Pendidikan konsumen itu suatu penerapan konsep pendidikan di dalam bidang berkonsumsi barang atau jasa. Konsep dasar pendidikan ini adalah konsumen akan menghadapi suatu proses belajar menuju ke perubahan perilaku yang lebih positif, dewasa, bertanggung jawab, dan bijaksana. Nah, dengan pendidikan ini dapat memberi informasi yang dibutuhkan tentang produk dan jasa, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang tepat tentang apa yang dibeli dan dari siapa ia membeli. Nah, pada saat ini konsumen sudah harus dapat melakukan kegiatan konsumsi yang berorientasi pada efektivitas dan berkelanjutan. Maksud dari berorientasi pada efektivitas dan berkelanjutan itu, konsumen sudah harus dapat membuat keputusan dengan menetapkan prioritas secara sadar, membentuk kehidupan sehari-hari mereka secara berkelanjutan, tidak hanya pada suatu waktu saja, dan menggunakan sumber daya yang ada dengan bijak. Nah, untuk dapat seperti itu, konsumen dapat mengikuti pendidikan konsumen nih, yang tentu dapat diakses pada kursus kami. Selanjutnya, pendidikan konsumen memiliki tujuan nih. Tujuannya yang pertama itu agar konsumen dapat memutuskan tindakan yang sesuai dengan tanggung jawab pribadi serta tanggung jawab sosial dengan tindakan yang berkelanjutan dan efektif terkait dengan keputusan yang diambil. Yang kedua, agar memperoleh pengetahuan yang relevan dengan konsumen. Dan yang ketiga, memungkinkan partisipasi aktif dalam kehidupan publik terutama terkait dengan konsumsi. Selain tujuan, pendidikan konsumen juga memiliki 3 unsur penting nih. Yang pertama yaitu informasi topik yang berisi hak konsumen dan perbedaan publisitas dengan informasi pemasaran. Yang kedua, mendorong konsumen untuk dapat berpartisipasi aktif di pasar. Dan yang terakhir, mendorong agar konsumen dapat mengambil keputusan yang tepat. Hasil dari pendidikan konsumen yang sukses nantinya akan memperlihatkan perubahan pada konsumen, seperti lebih mempraktikkan hak dan kewajibannya sebagai konsumen, mencari informasi lebih mengenai barang atau jasa yang akan dikonsumsi, lebih kritis, dan menyadari perannya di pasar bebas. Tidak hanya itu, nantinya konsumen juga akan memiliki kemampuan, yaitu kemampuan untuk membuat dan mendukung keputusannya terkait konsumsi, kemampuan berkomunikasi tentang masalah konsumen, menangani konflik, dan mengklaim hak-haknya sebagai konsumen. Terdapat konflik yang kerap kali ditemui oleh konsumen dalam bidang konsumsi. Apa saja? Yang pertama terkait nutrisi.
Konsumen seringkali kebingungan atas keputusan apakah akan menggunakan makanan praktis atau memasak makanan segar yang seringkali bergantung pada sumber daya waktu dan terkadang juga pada kemampuan finansial. Yang kedua, cara berurusan dengan uang. Hal ini sering menimbulkan konflik yang bersifat psikis. Sebagian orang tidak cukup sadar akan struktur kebutuhan mereka dan tidak tahu faktor mana yang dapat mempengaruhi mereka sehingga mereka tidak siap untuk mencerminkan sikap konsumsi yang ada pada mereka sendiri. Lalu yang ketiga terkait ke lingkungan sosial. Tekanan yang diberikan oleh kelompok sosial pada orang dewasa seringkali jauh lebih kuat daripada yang mereka akui. Sebagai konsekuensinya, perhatian khusus perlu diberikan pada cara-cara untuk menegaskan diri dalam lingkungan sosial. Selanjutnya yang keempat terkait dengan ambivalensi psikologis. Kebutuhan psikis individu sering bertabrakan dengan kelimpahan atau kurangnya penawaran produk dan layanan. Bahkan ketika seseorang benar-benar ingin bertindak dengan cara yang berkelanjutan dan efektif, pertanyaan tentang bagaimana melaksanakan tujuannya dengan sumber daya material dan non-material yang tersedia seperti waktu, kekuatan fisik, mobilitas pun tetap ada. Lalu yang kelima terkait konflik antara tanggung jawab sendiri dan perawatan kesehatan yang dilembagakan. Tuntutan untuk menerima tanggung jawab sendiri yang berkaitan dengan konsumsi sama halnya nih dengan permintaan untuk menerima tanggung jawab atas kesehatan seseorang. Kita sudah harus mulai memperhatikan apa saja yang dikonsumsi agar lebih sehat. Lalu yang keenam terkait dengan cita-cita kecantikan dan kesehatan. Cita-cita kecantikan yang ada pada sistem sosial menentukan gaya hidup kita nih, bahkan sampai dapat mengganggu dan bahkan membuat kita tidak nyaman. Untuk memenuhi cita-cita kecantikan, banyak orang yang rela sampai mengambil risiko tinggi seperti minum obat pelangsing, kebugaran obsesif, kosmetik, dan sebagainya. Pendidikan konsumen juga sama halnya nih dengan pendidikan lainnya, di mana di dalamnya terdapat proses didaktik mulai dari orientasi, perencanaan, tindakan, hingga evaluasi. Alhamdulillah, pembahasan part 1 ini telah selesai. Bagaimana nih tadi penjelasannya? Semoga apa yang telah disampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi pelajar semua ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tulis yang ada pada part 1 ini. Terima kasih, sampai jumpa di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.